Nah sekarang saya bahas sebuah impian ya. Pengen gak impiannya tercapai? Pengen. Siap gak tercapai? Siap. Karena kalau pengen belum tentu mau kerja nanti. Siap tercapai? Siap. Ingat Pak, ketika kita bermimpi, punya impian ya, impian menuntut kita untuk komitmen ya. Impian menuntut kita untuk komitmen. Yang namanya komitmen ada 4 level ya. Level pertama, level paling rendah, kemungkinan berhasil 10%. Yaitu apa? Coba. Banyak orang yang bilang suruh coba dulu. Banyak, tapi ingat Pak, kalau kita sekedar coba-coba dong, coba mudah-mudahan gabung PTBS bisa ngerubah hidup. Coba jalanin PTBS mudah-mudahan bisa lunas hutang. Coba kalau prospek mudah-mudahan closing. Ingat Pak, ketika kita prinsipnya sekedar coba-coba, komitmennya terhadap impian sekedar coba-coba, coba dulu bermimpi besar. Kata Kang Dhani harus bermimpi besar. Kalau hasilnya pengen besar, coba dulu aja. Ketika bilang coba, ketika prinsipnya mudah-mudahan, maka siap-siap kita lagi mempersiapkan diri kita gagal 90%. Kenapa? Karena kemungkinan berhasilnya cuma 10% Pak. Pernah nggak kita berpikir, kenapa ya saya udah nyoba berapa kali, gagal lagi. Udah berapa kali, udah berapa tahun saya berjuang tapi gagal lagi, gini lagi. Pernah nggak? Ya mungkin karena sekedar coba-coba, ikut-ikutan doang. Yang pertama coba, kemungkinan berhasil cuman 10%. Mau coba-coba? Ya mau coba-coba nggak apa-apa. Biar saya doang yang suksesnya. Siap. Yang pertama coba-coba. Yang kedua, melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik ini hanya menentukan kesuksesan kita sampai 30%. Berarti apa? Kita sedang mempersiapkan diri kita gagal 70%. Kalau komitmennya melakukan yang terbaik, yang penting saya berusaha semaksimal mungkin. Ya, yang penting saya habis-habisan, berjuang habis-habisan. Masalah hasil nomor kedua lah. Yang penting orang habis-habisan, prospek aja terus. Tapi ada rasa di dalam diri kita, kenapa ya saya udah berusaha, saya udah habis-habisan, udah prospek, udah ikutin arahan Kang Dhani, udah ikutin arahan upline saya, udah ikut acara, ikut workshop dan lain sebagainya, tapi kok belum tembus juga? Ada? Berarti apa? Kita hanya sekedar melakukan yang terbaik. Artinya apa? 70% gagal. Semakin dipertahankan, ujung-ujungnya makin karena kita kebanyakan kalah sama fakta, kalah sama keadaan. Akhirnya apa? Yang tadinya prinsipnya melakukan yang terbaik mulai jadi lembek, jadi sekedar coba-coba. Yang tadinya bermimpi besar, saya siapin tanggal 1 bulan saya mobil bos, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian saya insya Allah dapat mobil. Delay, poinnya masih jauh. Akhirnya gak berani lagi bermimpi. Itu yang terjadi, betul? Mau? Enggak. Berarti pengen sukses? Siap sukses? Siap. Prinsipnya yang ketiga Pak, minimal. Kalau prinsip yang ketiga 70% sukses, 30% gagal. Yaitu apa? Ketika kita punya prinsip, saya harus sukses, saya pasti sukses, saya siap sukses. Itu prinsip ketiga. Komitmennya benar-benar kuat. Ketika dia netepin target, dia benar-benar berjuang habis-habisan. Pokoknya sebelum deadline-nya habis, gak peduli poin, gak peduli orang bilang apa, gak peduli lihat apapun, yang dia lihat impiannya. Kenapa? Karena harus tercapai, pasti tercapai, harus tercapai, pasti tercapai. Prospek lagi. Beda Pak. Kalau orang yang bilang harus, orang yang bilang siap, dia nggak akan pernah merasa minder ketika hasilnya kurang. Kenapa? Karena dia yakin saya pasti. Jadi nggak ada bahasa, kenapa ya saya udah ngelakuin yang terbaik tapi hasilnya kurang. Nggak ada bahasa itu. Yang ada apa? Apa yang di dalam diri saya kurang. Introspeksi diri, cepat bangkit lagi. Ingat Pak, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, nggak ada yang sukses, nggak ada yang gagal, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin. Yang ada adalah siapa yang dia siap bertempur, terus berjuang, gagal, perbaiki. Ya, gagal, perbaiki, salah, introspeksi diri dan bangkit lagi. Maju terus, dialah yang akan jadi pemenang sejati.
Apalagi tujuan kita bukan hanya sekedar dunia, ya. Tujuan kita akhirat. Kita bantu umat terbebas hutang dan riba. Tujuan kita akhirat. Yang ngebantu umat terbebas hutang riba, pahala nggak? Besar Pak. Banyak orang yang terlilit hutang, banyak orang yang pusing gara-gara ekonomi. Ketika kita benar bantu, kita berjuang untuk diri kita dan kita berjuang untuk sesama, berjuang untuk umat, dan kita bisa sukses dan bisa mensukseskan banyak umat, ya. Bisa terlepas dari hutang ribanya. Pahalanya besar Pak. Pahalanya gede. Maka dari itu miliki rasa haus untuk siap berjuang. Karena selama napas masih ada, ya, mata masih bisa melihat, mulut masih bisa mendengar, artinya apa? Peluit belum berakhir. Karena peluit berakhir itu ketika kita meninggal. Apakah nanti ketika meninggal banyak orang yang nyolatin kita, banyak orang yang mendoakan kita, banyak orang yang sedih kehilangan kita, atau malah kebalikannya? Gak ada satupun yang mendoakan kita, gak ada satupun yang menyolatkan kita, gak ada satupun yang merasa sedih, malah senang. Untung saya tak mau. Itu kembali ke diri kita kan. Apakah kita mau jadi orang yang mulia seperti Nabi, seperti Rasul, seperti para sahabat, seperti para ulama, atau mati seperti preman? Itu kembali dalam diri kita. Selama napas masih ada, di situ kesempatan masih ada. Kesempatan terbuka lebar buat teman-teman semua. Siap berjuang? Siap. Nah, yang keempat, prinsipnya lebih dahsyat lagi. Bukan sekedar harus, tapi dia benar-benar ngebayangin dia udah dapat. Jadi di matanya udah beda, ya. Tadi kalau harus mungkin masih ada keterpaksaan memaksa diri. Tapi kalau yang prinsip keempat, dia ngebayangin. Ya seakan-akan udah terjadi. Setiap dia action, ya misalkan naik motor, dia nganggap seakan-akan naik mobil. Dia prospek seakan-akan dia benar-benar udah achieve. Misalkan targetnya sebulan, bulan depan udah ngebayangin nih. Sekarang bulan Januari, bulan Februari, dapat mobil. Jadi ketika prospek itu semangat. Kapan kamu dapat mobil? Lihat aja bulan depan mobil. Itu kemungkinan 90% Pak. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar law of attraction, hukum tarik menarik. Mungkin pernah dengar bahwa doa pasti diijabah. Nah, law of attraction sama doa itu sangkut paut. Ya, law of attraction menganggap seakan-akan udah terjadi. Saya udah praktekin berkali-kali Pak. Saya dapat jodoh dengan cara itu. Ya, ketika saya dulu lagi jatuh-jatuhnya minus ratusan juta, ya 400 juta. Pacar saya malah menikah sama orang lain. Sakitnya di mana? Jadi udah jatuh tertimpa tangga gitu. Waktu itu saya punya mobil. Ya, lagi minus ratusan juta itu saya punya mobil. Mobilnya kreditan, ya. Bisnisnya MLM. Karena pengen ngebuktiin, kan bisnis MLM dilihat teman, tetangga, saudara, jadi harus ngebuktiin. Dulu saya sampai ngeredit mobil. Ya. Kredit mobil yang akhirnya jatuh, malah sampai utang ratusan juta. Pacar saya nikah sama orang lain. Akhirnya saya cari penyemangat baru, ya penyemangat baru. Sempat mau bunuh diri, sempat putus asa. Tapi apa gunanya? Saya lihat orang tua saya lihat adik-adik saya yang harus saya sekolahkan dan lain-lain. Akhirnya itu yang ngebangkitin semangat lagi. Tapi saya bingung, saya harus cari semangat lagi nih gitu. Penyemangat baru, akhirnya carilah cewek. 1, 2, 3 gitu. Karena pakai mobil gampang banget. Cuman ya gitu. Ada yang dikasih handphone, ada yang dikasih pulsa rutin, ya ada hal-hal lain lah. Padahal lagi jatuh Pak, lagi miskin Pak. Tapi akhirnya saya sadar bahwa hal itu tidak akan merubah hidup saya. Yang bisa merubah hidup saya adalah saya harus berubah. Ketika saya serius, saya harus berubah. Dan saya cari bagaimana supaya saya bisa lunas hutang. Nah, salah satunya ada motivator yang menyampaikan, kalau kamu mau lunas hutang, menikahlah. Karena dengan cara menikah, Allah akan mencukupkan kita. Nah, di situ saya yakin, mantap mau nikah, tapi nggak ada jodohnya. Akhirnya cari gimana caranya cara dapat jodoh. Dan alhamdulillah dapat buku. Ya, 7 keajaiban rezeki. Di situ disampaikan bagaimana cara Pak Ipo Santosa dapat jodoh.
di mana dia menetapkan target tanggal nikah, bulannya, tahunnya, dijelaskan rinci, disimpan di template ya, di HP, di lemari dan lain sebagainya. Terus kemudian beli kasur buat 2 orang, menandakan dia serius. Terus kemudian dia pakai adab doa. Ya. Adab doa kan jaga wudhu dan lain-lain, salah satunya yakin total. Yakin bahwa doa kita pasti tercapai. Dan alhamdulillah beneran ketemunya tanggal sesuai tanggal yang dia tetapkan. Terus kemudian menikahnya sesuai dengan tanggal yang dia tetapkan. Hingga akhirnya saya buat tuh, gak ada jodoh Pak, saya tetapin target tanggal nikah ya 18 Agustus 2018, Dani Abdul Ghani dan titik-titik. Dan itu dijadikan template, dimasukin ke wallpaper handphone, di share di Facebook, di lemari, disimpan gitu. Dan Allah kasih sinyal ternyata, kalau tadi Pak Ipo Santosa dia sengaja beli kasur, tiba-tiba seminggu kemudian saya ada yang jual kasur. Ada yang jual kasur ke rumah, nggak punya duit, bonus dari MLM belum cair. Akhirnya apa? Ya udah ke almarhum ibu, Bu, beli deh kasur. Buat apa dek? Kan kasur udah ada. Iya Bu, tapi kan itu buat sendiri. Kalau itu kan bisa buat banyak. Emang buat sama siapa? Pokoknya rahasia Bu. Pokoknya beli aja dulu. Pede Pak. Yakin bahwa doa pasti tercapai. Adab doa yakin. Terus kemudian law of attraction. Ada sinyal, Allah selalu kasih sinyal ketika kita bermimpi. Selalu ada ide-ide, hal-hal yang harus kita lakuin. Cuman kadang-kadang kitanya ragu. Ya, saya misalkan kalau dulu ragu, kan saya belum nikah. Masa ngapain juga beli kasur? Tapi katanya pengen nikah. Saya tanya gini aja, kalau misalkan ada 2 petani nih, ya, sama-sama lagi musim kemarau. Dua-duanya minta doa hujan diturunkan supaya bisa subur. Nah yang petani satu dia yakin tapi nggak bertindak, alias apa? Nggak bertani. Karena nunggu dulu nanti kalau hujan baru saya bertani. Yang penting saya yakin, saya doa bahwa Allah bakal turunkan hujan. Dan yang satu lagi petani, dia berdoa, dia yakin dan dia tetap bertani karena yakin Allah pasti turunkan hujan kepada dia. Kira-kira siapa yang pantas diturunkan hujan oleh Allah? Dan pertanyaannya Bapak Ibu ada di mana? Apakah di petani yang yakin dan sambil bertindak, atau yakin menunggu? Orang yang yakin menunggu gak akan pernah dapat. Karena salah satu adab doa adalah yakin. Dan untuk menunjukkan keyakinan kita, kita ikuti. Ada ide, ada hukum alamnya. Nanti muncul ide-ide, lakuin secepatnya. Dan alhamdulillah Pak, akhirnya saya ketemu jodoh saya. Kalau misalkan banyaklah mitra-mitra saya yang dekat saya, mereka tahu ceritanya. Mungkin ada beberapa yang tahu. Pada intinya kayak gitu Pak. Ya, alhamdulillah saya praktekin banyak hal tentang adab doa dan doa. Nah ini orang yang berada di komitmen yang keempat kemungkinan berhasil 90%. Makanya alhamdulillah sebulan mobil. Ya, saya target sebulan mobil, saya sampaikan sebulan mobil, presentasi terus ditolak bodo amat. Yang penting apa? Saya yakin bahwa doa saya tercapai. Karena saya tahu konsepnya. Dream, pertama bermimpi. Apapun impian Anda, terserah bebas. Karena bagi Allah gampang. Mau ngedatangin Mobilio, ngedatangin Pajero, ngedatangin penghasilan besar, itu gampang. Jadi bermimpilah. Apalagi Allah tergantung prasangka hambanya. Allah maha besar. Bermimpi sebesar-besarnya terserah Bapak Ibu. Ya, yang pertama konsepnya dream. Karena saya tahu pertama konsepnya dream, saya bermimpi saya dan-edannya segila-gilanya, peduli amat. Gak peduli masalah, gak peduli keadaan. Yang saya tahu ketika saya tahu ilmu ini, saya pakai, saya praktekin. Yang pertama dream, impian. Udah saya bermimpi dulu. Dan yang kedua doa. Yang kedua doa. Pernah gak ngerasa diri kita udah bermimpi nih ya, terus kita action, kita melangkah. Ya misalkan punya utang, kita melangkah, pinjam ke A, pinjam ke B, mentok, gak ada yang ngasih pinjam, pusing. Pernah gak? Terus akhirnya apa? Balik lagi ke Allah. Ya Allah, gini. Hingga akhirnya alhamdulillah ketemu jawabannya. Pernah gak?
Nah, kadang-kadang kita lupa gitu. Setelah kita bermimpi, tugas kita apa? Minta. The power of minta, gampang nggak minta? Gampang sebetulnya, tapi lebih gampang minta ke manusia. Rata-rata pikiran logika kita kayak gitu. Kayaknya teman si A dia punya potensi, dia kaya, dia pasti ngasih pinjam ke kita. Kayaknya kayak gini deh. Akhirnya kita melangkah langsung cari solusi. Setelah kita bermimpi langsung cari solusi, hingga akhirnya mentok, pusing. Setelah pusing baru balik ke Allah. Padahal kalau mau cepat dan gak mau ribet, yang pertama dream, yang kedua minta. Langsung minta ke Allah, ya Allah saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini, sebutin. Ya, setelah minta baru bertindak, melangkah. Ada mitra saya ketika saya kasih materi ini, dia alhamdulillah langsung praktekin. Kata Kang Dani dream, saya pengen closing bisnis hari ini, tapi nggak tahu nggak ada calon membernya. Ya udah minta doa ke Allah, ya Allah saya pengen closing bisnis. Ya hari ini closing 7 paket. Nah gimana caranya? Pokoknya saya nggak mau tahu. Ya saya pengen closing bisnis. Engkau yang maha tahu. Ya buat nafkahi istri dan lain sebagainya. Dia udah minta. Lalu apa? Gak tahu Pak siapa yang mau diprospek. Yang penting apa? Memantaskan diri, bergerak, bertindak. Dia langsung keluar dari rumah setelah sarapan, keluar dari rumah bawa peralatan, alat bantu. Ya bawa produk, bawa buku eco farming. Buat berangkat ke pertanian, ke sawah. Dia sawah satu persatu dia datengin. Ada petaninya dia langsung samperin. Kalau misalkan gak ada petaninya, ditanya siapa ini petaninya, dia datang langsung ke rumahnya, dia ketok. Dia terus prospek dari pagi sampai malam, dan alhamdulillah malamnya ada yang store paket bisnis. Kalau kita tahu konsepnya gampang Pak. Ya, gak usah banyak mikir sebetulnya. Kadang-kadang kita gini, Kang Dani saya udah yakin berdoa, udah yakin, udah habis-habisan, tapi kok hasilnya kurang. Kalau ada kata tapi, berarti belum yakin. Tapi kok hasilnya kayak gini, belum yakin. Kalau yakin hasilnya pasti besar, hasilnya pasti gede. Yang penting tugas kita apa? Fokus ke ending akhir. Mau seperti apa diri kita? Mau hasil di endingnya mau seperti apa? Itu yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita. Itu tugas kita. Dream apa yang mau Bapak Ibu inginkan. Sok bebas, mau apa aja bebas. Gak ada halangan. Fantasikan impian Bapak Ibu, bebas. Saya orang biasa Pak. Saya orang miskin. Saya orang dari kampung. Tapi alhamdulillah bisa berubah. Kenapa? Karena impian. Gak ada orang yang sukses di dunia ini tanpa sebuah impian. Mereka pasti memulai dengan impian. Impian yang besar, impian yang kuat. Tugas kita cuman pertama bermimpi. Bermimpilah setinggi-tingginya. Setelah bermimpi, memintalah kepada Yang Maha Kuasa. Karena Yang Maha Kuasa memastikan bahwa ketika kita datang, kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, niscaya akan Allah kabulkan. Setelah itu bertindak Pak, melakukan sesuai dengan apa yang kita doakan. Lakuin sesuai dengan apa yang kita doakan. Jangan ada tapi, jangan ada nanti. Bergerak aja, prospek aja, presentasi terus. Saya yakin pasti Allah kabulkan. Pasti Pak. Udah janji Allah pasti. Janji Allah pasti. Setiap tindakan 1 biji jor pasti bayar. Gak mungkin enggak. Setiap satu kejahatan pun, satu kecil kejahatan pun pasti Allah bayar. Gak mungkin enggak. Artinya apa? Setiap bertindak pasti hasil. Yang terpenting apa? Jangan ada kata tapi. Rata-rata kita mematahkan doa kita dengan fakta keadaan. Akhirnya apa? Tapi. Dan akhirnya itu yang membuat kita jadi sulit, membuat kita jadi susah. Padahal Allah tergantung prasangka hambanya. Persepsi kita perbaiki. Lempeng aja Pak, fokus ke ending akhir. Saya nggak tahu saya bakal jadi diri saya saat ini. Yang saya tahu bahwa di ending nanti saya seperti ini. Saya nggak tahu prosesnya bakal seperti apa. Yang saya tahu saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Udah banyak contohnya. Udah banyak contohnya Pak. Cerita-cerita Nabi banyak.
Cerita-cerita orang sukses banyak, mereka nggak tahu prosesnya seperti apa. Kamu yakin sukses? Yakin. Tapi tahu nggak bakal sukses? Nggak tahu. Karena orang sukses dia nggak tahu bakal sukses. Yang dia tahu, kalau dia yakin sukses, maka masa depan insya Allah akan berubah. Masa depan insya Allah akan jauh lebih baik.